Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan faidah daripada kisah yang sudah kita sampaikan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yaitu Sarah, yang mana Sarah ini diculik oleh seorang raja yang kejam dan bengis, yang mana hobinya adalah menculik wanita mana saja yang masuk ke daerah kekuasaannya. Dan Nabi Ibrahim tidak punya kuasa apa-apa. Akhirnya ketika istrinya ini diculik, Nabi Ibrahim hanya bisa mengadu dan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan ibadah salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian ini juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya apabila seseorang itu didesak oleh suatu urusan, maka hendaknya dia mendirikan sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditimpa suatu masalah, beliau langsung melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi sholat ini merupakan media atau sarana yang dengannya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada faedah yang berikutnya adalah tahdziru an-nisa minal fajarah, yaitu memperingatkan kaum wanita dari bahayanya laki-laki hidung belang. Ya. Dan kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab terhadap anggota keluarga kita yang wanita. Ibu kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, kemudian saudari-saudari kita, dan kaum muslimat seluruhnya. Nah, ini kita harus memiliki perhatian yang besar. Apalagi kita sebagai suami, kepala rumah tangga. Apalagi sebagai pemimpin, presiden misalkan, atau gubernur, atau RT, RW, dan seterusnya, pemimpin lah ya. Karena dalam sejarah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi penaklukan besar-besaran oleh sebab wanita muslimah yang dilecehkan. Ada yang tahu kisahnya, bapak-bapak? Yang pertama terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu Nabi hidup berdampingan dengan pendatang. Nabi pendatang dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah juga ternyata ada pendatang yang lain yang lebih dulu datang di Madinah. Siapa mereka? Kelompok Yahudi. Dan ada 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, ketika sudah terjadi perjanjian yang disebut Piagam Madinah, maka mereka hidup rukun. Tapi kemudian terjadilah pelecehan yang dilakukan oleh orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa. Jadi ada seorang wanita muslimah pergi ke pasar orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa ini, dan ada orang Yahudi yang iseng dia. Masya Allah, isengnya bukan main-main bapak-bapak. Apa isengnya? Dia mengikat baju wanita muslimah. Jadi kain bajunya diikat,
sehingga ketika berdiri, ya, berjalan berdiri tersingkap auratnya. Dan ketika itu ada seorang muslim yang melihat kejadian itu dan langsung dia membunuh Yahudi yang melakukannya ini. Dan orang-orang Yahudi yang lainnya tidak terima juga. Wah, teman kita nih Yahudi dibunuh. Akhirnya muslim ini dibunuh juga. Subhanallah. Kemudian ini sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Rasulullah memutuskan kelompok Yahudi Bani Qainuqa ini harus diusir dari Madinah. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kelompok Yahudi Bani Qainuqa. Sebabnya apa? Pelecehan terhadap wanita muslim. Jadi kita punya tanggung jawab bukan hanya pada anggota keluarga kita, tapi kaum muslimah seluruhnya. Kehormatan mereka harus kita jaga. Dan kisah yang kedua adalah terjadi pada zaman Khalifah Mu'tasim Billah. Jadi ada seorang wanita yang dilecehkan, ya, di Amuriah, nama daerahnya, Kekaisaran Bizantium. Jadi orang Romawi. Jadi ada tentara Romawi yang melecehkan wanita muslimah. Kemudian wanita muslimah ini teriak memanggil Mu'tasim, menyebut nama Mu'tasim. Wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim. Dan ternyata waktu itu ada seorang muslim yang mendengar. Kemudian disampaikanlah kepada Mu'tasim Billah bahwa ada seorang wanita muslimah dilecehkan oleh tentara Romawi. Akhirnya apa? Mu'tasim Billah terkenal sebagai, sebelum menjadi khalifah, beliau memang seorang mujahid, tentara, panglima. Akhirnya mengutus pasukan yang besar-besaran, langsung ditaklukkan Amuriah. Sebabnya apa? Membela kehormatan satu wanita muslimah. Masya Allah. Jadi tidak akan terhina umat Islam ketika semua kaum muslimin memperhatikan yang namanya kehormatan wanita. Makanya kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kata Nabi SAW, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim. Ini ancamannya serius. Kata Nabi ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, kemudian yang ketiga bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW ad-dayyus. Siapa dayyus? Siapa Bapak? Para ulama menjelaskan dayyus adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarga wanitanya ketika melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang menyangkut kehormatan dirinya. Misalkan kita membiarkan dia melepas hijabnya, tidak berhijab, atau kita membiarkan dia bergaul dengan siapa saja yang bukan mahramnya. Nah, ini bahaya. Kita akan masuk ke dalam kategori dayyus. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah ad-dayyus. Tidak akan masuk surga seorang dayyus, yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarga wanitanya, yang dia biarkan begitu saja, tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berhijab, terus menjaga diri dari yang bukan mahram, dan seterusnya. Maka kita kaum laki-laki harus memiliki perhatian yang seperti ini. Di sini disebutkan anna ba'dal fajarah la yatawarra'una inda ru'yatil mar'ah ay yamuddu aydiyahum ilaiha mubasyarah. Walidzalika fa inna 'alal mar'a al-muslima an takhtashim dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Al-Ahzab ayat 59. Bahwasanya sebagian orang laki-laki itu mereka punya penyakit, namanya penyakit syahwat. Jadi manusia itu punya 2 penyakit bahaya. Kalau dua-duanya ada pada dirinya, ini bahaya. Yang pertama penyakit syubhat. Penyakit syubhat itu bisa
mempengaruhi akidah kita. Yang kedua, penyakit syahwat. Nah, ini bisa menjerumuskan kita pada perzinahan. Waliyadzubillah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sebagian orang, ya, kaum laki-laki, mereka itu punya penyakit syahwat ini. Dan mereka tidak pernah bisa menahan diri ketika melihat wanita. Pengennya kalau melihat wanita yang cantik, megang. Ada nggak kayak begitu? Waliyadzubillah. Jadi kalau melihat wanita cantik itu pengennya megang, pengennya ngedeketin. Oh, gimana nih supaya saya dapat si dia nih? Ya. Cari nomornya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka wajib atas seorang wanita muslimah antakhtasim, yaitu berhijab, menutup dirinya. Dzalika adna yu'rafna fala yu'dain, karena yang demikian itu supaya dia dihormati dan tidak disakiti. Dan banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat, ya, yang menyebutkan atau menganjurkan, memerintahkan supaya kita menjaga bagi laki-laki pandangan mata kita, dan juga wanita menjaga pandangan mata mereka, dan wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaghuddu min absarihim, memerintahkan kaum laki-laki hendaknya menahan atau menundukkan pandangan mata mereka, dan juga kepada wanita hal yang sama, wa yaghdudna min absarihin, jadi menundukkan pandangan mereka. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 bunyi lainnya, wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita itu menampakkan aurat mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kemudian dalam ayat yang lainnya, Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Nah, ini juga bahaya, ya. Kita ingatkan kepada anggota keluarga kita yang wanita, kalau berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram, jangan merendahkan suara. Jadi janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, menghaluskan suara kalian sehingga laki-laki yang ada penyakit syahwat dalam hatinya itu kemudian dia ingin melakukan hal yang buruk. Waliyadzubillah. Jadi suara wanita itu bahaya juga, ya, bagi laki-laki. Waliyadzubillah. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan seorang wanita tidak boleh, ya, memukul-mukul kakinya. Kalau orang dulu itu sering pakai gelang atau apa di kaki, sengaja memukul-mukul kakinya ke bumi supaya diketahui, ya, bahwa ada perhiasan di kakinya. Masya Allah. Nah, di sini kemudian diingatkan kepada kita semua bahwasanya setiap orang, wa ayyakuma kullu insanin ala zaujatihi wa bintihi wa ummihi wa ukhtihi bil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hendaknya setiap orang dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap istrinya, kemudian anak perempuannya, ibunya, saudarinya, dan kaum muslimat yang lainnya. Ya, jadi kita perlu mengingatkan semuanya, terutama kita mulai dari anggota keluarga kita. Kita ingatkan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah, apalagi sudah mencapai usia baligh, ya, maka wajib untuk berhijab, menutupi auratnya, ya, dengan sempurna. Karena, ya, ketika banyak wanita muslimah yang membuka auratnya, kemudian terjadi banyak, ya, perbuatan fahisyah, perbuatan yang jelek, yang buruk, pelecehan di mana-mana, perzinahan, waliyadzubillah, ya. Bahkan kalau kita lihat berita terjadi anak-anak SD, waliyadzubillah, ya, karena ini bahayanya gadget, HP, ya. Jadi ada anak-anak SD yang kemudian janjian segala macam, terus terjadilah apa yang terjadi, waliyadzubillah. Jadi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar, ya, untuk memperhatikan anak-anak kita. Dan kalau seseorang tidak melaksanakan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa, ya, secara umum. Waliyadzubillah. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan
bahwasanya ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada suatu kaum yang mana kemaksiatan sudah merajalela, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 165, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Kami selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan kami siksa, kami azab orang-orang zalim dengan azab yang keras. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tawaddu sarrah lama qalat kafallahu yada al-fajir ma qalat bisolahi bidu'ai. Ini di dalam kisah yang sebelumnya kita sampaikan ada bentuk kerendahan hati seorang Sarah, tawaddu. Dia ketika dia ditanya oleh Ibrahim, bagaimana keadaanmu? Kata Sarah apa? Allah telah menyelamatkan aku dari seorang fajir, ya, seorang yang buruk. Dia tidak menyebutkan tentang doanya atau kesolihan dirinya, tapi langsung menyebut Allah yang menyelamatkan aku. Jadi al-faruz min indillah. Jadi pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung menyandarkannya kepada Allah. Ya, mungkin beda dengan sebagian kita, ya. Kalau kita dalam keadaan sulit, susah, kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, gimana keadaanmu sekarang? Oh, alhamdulillah, karena saya rajin tahajud, saya rajin puasa, rajin sedekah, melihat hidup saya kan jadi mudah, lancar. Astagfirullah. Ini menunjukkan tidak ada ketawaduan pada dirinya. Contoh Sarah, dia tidak menyebutkan bagaimana keadaanmu Sarah sekarang. Iya tadi alhamdulillah, ini berkat doa saya, kesolihan saya diselamatkan oleh penguasa yang jelek itu. Dia tidak menyebutkan hal itu, tapi dia langsung menyebutkan Allah menyelamatkan aku dari penguasa yang jelek. Nah itu juga seharusnya kita semua, ya, ketika kita hidup dalam keadaan nikmat, ya, hidup dalam keadaan mudah, lancar dan segalanya, kita ingat semua ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita dan seterusnya. Karena orang kalau sesuatu itu disandarkan kepada dirinya, kehebatan dirinya, maka tunggu saja kehancurannya, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Qarun. Ketika dia mendapatkan kekayaan yang banyak, ketika ditanya, ya, dari mana semua ini, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan semua kekayaan ini adalah karena kepintaran aku ini orang yang pintar masalah ekonomi, pintar masalah dagang dan seterusnya. Kemudian apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, kata Allah, akhirnya apa? Dibenamkan dia dan seluruh hartanya ke dalam dasar bumi. Waliyadzubillah. Beda kalau akhlak Nabi Sulaiman, ketika diberikan nikmat yang besar oleh Allah, kerajaan, bahkan semua makhluk-makhluk dikuasai oleh Nabi Sulaiman mengucapkannya apa? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Langsung menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba hendaknya selalu dia bertawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu melainkan akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak tawadhu, tinggi hati, tinggi diri, maka akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya, bimbingannya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita selalu berbuat, berucap, bertindak itu semuanya sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, saya ucapkan syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatian dan waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.